Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam. Selamat Ya. malam juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Nah, baik, sehat. sini Mas, panjang umur. agak mendekat ya, biar lebih jelas gambarnya. Iya. Oke Gus, kita malam hari ini sudah kembali berada di apa ini? Kawasan Sileri ya. Alas Sileri ya. Alas Sileri. Alas Sileri ini. Dan di tempat kita berdiri saat ini ada sebuah apa ini? Musola. Musola dulu Musola ya. Musola. Yang biasa digunakan oleh Ya, Gus dulu. untuk melakukan holwat. Ya. Dan untuk kondisinya sendiri Gus, gimana ini? Kondisinya ini saya tinggal kurang lebih udah ada nggak kepakai ini lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun lebih. Saya pindah ke Batang di tepatnya di Kecamatan Limpung itu sekitar 7 tahun dari sekarang. Terus saya di Kalisalak dulu kan 1 tahun. Sebelum saya ke Kalisalak ini udah kosong juga 2 tahun. Udah Ya, kosong. sekitar 10 tahunan ya. Wah, lama sekali ya. 10 tahun. Ya. Kalau bangun ini tuh kurang lebih dulu anak saya yang nomor 2 lahir 2010. Ini sekitar 2007 ya. 2007 ini dibangun. 2008. Dulu di sana Gimana? saya awal bikin musola tuh dulu di sana. Oh, di lokasi lama itu di sebelah Di sana. sana ya, dekat pohon durian itu dulu. Di sana itu ada 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Karena di sana sering ada ular. Ya. Ular ya, menurut saya sih ular aneh ya. Ular aneh ya. Ada ular aneh, tiap saya wirid tuh ular udah di dalam gubuk itu gede, ular hijau. Oh. Gini segede lengan ini kan. Udah ngelingkar di atas terus gitu. Terus akhirnya saya pindahkan ke sini. Oh, akhirnya memutuskan untuk pindah ke sebelah sini ya. Dan ini memang letaknya di tengah-tengah persawahan gitu ya. Iya. Karena alasan dulu saya pindahkan ke sini karena memang saya kalau lihat ular kan gilo ya. Geli gitu lah ya. Geli saya. Rasanya itu geli gitu. Makanya kalau memang di sana kan banyak ular juga, banyak pohon-pohon kan. Mungkin secara nalar mungkin dari pohon-pohon lompat ke gubuk bisa ya. Bisa ya. Itu ular yang nyata itu. Ular yang nyata ya, makanya saya pindahkan ke sini kan. Saya pindahkan ke sini. Dan itu di sebelah situ ada jalan itu Gus ya. Jalan Itu jalan. Ini jalan. Jalan itu ini sungai ini kan ke sungai kecil ini kan kalenan ini kan sampai ke kali yang gede ke Kerasak itu. Jembatan Kerasak itu. Oh, jadi ya, jadi gini teman-teman ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman dari tim pemburu misteri mengadakan eksplorasi secara mandiri lah gitu ya, tanpa ditemani oleh Gus Gender ini. Dan ada beberapa kejadian yang apa ya, menurut kami aneh gitu lah ya. Karena dari apa itu mediator kita itu kan merasakan ada kehadiran beberapa sosok gitu loh. Yang pertama ada apa itu sosok siapa ya, Mbah Abdul gitu loh. Nah, yang kedua itu ada sosok lain gitu ya. Kemungkinan itu makhluk apa ya, seperti gendruwo gitu Gus. Kira-kira memang benar apa enggak adanya seperti itu gitu? Kalau di daerah sini. Mbah Abdul itu jin Muslim. Itu yang memang suka mendampingi saya dulu di sini. Oh, di sebelah sini? Iya, sampai sekarang pun masih Beliau ada masih di sini yang termasuk sosok jin yang tua ya. Muslim. Ini udah umurnya udah ratusan tahun ya. Ratusan tahun Mbah Abdul itu ada di sini. Selalu setia jaga ini. Jadi awal dulu ya, saya ceritakan dulu ya. Gimana? Dulu saya pulang dari Banten sama kiai saya itu disuruh kholwat di suatu tempat gitu. Yang jauh dari kampung. Di situ tempatnya angker gitu. Nah, guru saya itu belum lihat sini, tapi udah lihat, belum pernah ke sini tapi udah bisa melihat sini. Kalau saya ada tanah di sini dari mbah-mbah saya, terus saya disuruh bikin musola di sini. Disuruh musola di sini. Nah, dulu awal saya bikin musola di sana, itu harus
adu ilmu dulu sama itu jin yang di sebelah itu, jin Ifrit yang di sebelah. Ya, ya, ya. Yang di sana kan ada itu. Nanti Sosok-sosok yang nanti ada di kita sini. eksplor ke sana ya, tempat jinnya itu. Sosoknya gede tinggi, rambutnya kayak ijo itu ya, gede tinggi. Nah itu yang nggak boleh, saya dulu bikin musola di situ nggak boleh. Saya mau wirid di situ tuh nggak boleh. Semalam saya wirid di sini, istilahnya menundukkan orang atau jin itu. Semalam, baru satu malam saya wirid di sini, barulah saya ada izin boleh mendirikan di sini gitu. Oh, jadi harus melalui pertarungan terlebih dahulu. Pertarungan yang sangat sengit. Terus Dan dari sana karena sering ada ular itu saya pindahkan ke sini. Ya di sini saya tempatin sekitar 3 tahun ya. 3 tahun saya ada di sini. Di Banten 20 hari. Pulang dari Banten saya ke sini. Ngamalin di sini 1 minggu, 10 hari. Nanti saya balik lagi ke Banten, ke sini lagi gitu. Jadi nggak tiap hari di sini gitu, nggak setiap hari stay ya. Jadi apa ya, datang pergi seperti itu ya. Pokoknya disuruh takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi dari keramaian masyarakat gitu. Keramaian manusia, makanya saya nyari tempat di sini. Dan di sini pun ini termasuk namanya aja sileri ya. Sileri. Leri itu kan bahasa lain dari kata istilahnya tempat apa ya? Angker yang banyak demitnya. Di sini tuh memang dari saya kecil pun memang angker gitu. Arti kata sileri itu ya. Ini udah nggak memungkinkan untuk diduduki ya, soalnya udah miring ya. Iya. Memang ini rencana ya nggak lama lagi akan saya ini kan renovasi lagi. Iya, ini mau saya bersihkan, difungsikan lagi ya. Rencana ini saya mau buat topong di sini musola, terus ada topong kan. Topong itu apa itu? Topong itu ya kayak kamar-kamaran balai gitu loh. Saung. Oh, saung. Ya. Dulu memang ada rencana ya sini saya buat ini musola, di sana tempat tidur topong gitu dulu. Sempat mau saya buat seperti padepokan dulu itu ya. Iya. Di sini cuma ada kendala, dulu saya harus pindah ke Batang kan dulu itu ceritanya begitu. Ada urusan ini. Mungkin boleh kalau mau boleh kita lihat-lihat. Tapi kita dulu karena di sini ular ya. Iya, yang kita khawatirkan adalah ular dan ular ya. Menyatupannya udah seperti ini. Ini lupa tadi nggak bawa ini juga. Bawa bagus. Ke sabit. Iya. Karena di sini ya udah lama nggak terhuni ini. Dulu ada aliran listrik juga ya sampai sini ya? Dulu ada. Ada ya? Dulu banyak sih ya anak-anak saya, teman-teman yang suka wirid gitu. Dulu wirid di sini tuh banyak. Ada beberapa, mungkin lebih dari 10 orang ya yang pernah wirid di sini tuh. Pernah wirid di sini. Ada yang 40 hari. Oh, di sini? Iya, 40 hari nggak pulang di sini, ada berapa orang. Tempatnya kayaknya kecil, Gus ya? Kayaknya itu. Iya. Tapi kalau dulu lebar Mas, sampai sini kan dulu ya, sampai sini ya. Ya lumayan lah. Coba. Bisa mungkin lebih mendekat sebelah. Ya dulu. Seperti ini ya. Iya, ini masih. Gimana itu? Apa namanya? Rangka atasnya itu. Ini rencana nanti paling yang saya ambil itu mustokonya atas itu kan. Masih saya pakai itu. Iya. Ini apa pintunya ya? Pintu atau jendela itu Gus yang ada kacanya ini? Itu jendela. Oh, jendela. Iya, itu jendela. Udah miring banget emang. Iya, ini sudah sangat parah sekali kondisinya. Dan ini ada seperti apa ini? Ini tempat mandi dulu. Oh, tempat mandinya sih. Iya. Coba Mas kasih lihat sini. Mandi dulu. Sampai sini? Ya. Ini tempat mandinya di sini dulu. Oh, tempat mandi sini. Kalau maaf untuk tempat buang hajat itu bisa di sebelah sana pojok sana. Ya, dulu ada kolam ikan ya. Dulu kolam ikan tuh banyak di sini, saya buat kolam ikan. Ini mungkin pohon ini saya nanam pohon bidara sebelum saya tinggalkan ini. Oh. Ini sebenarnya udah gede dulu dipotong.
Harusnya udah Oh. dari ada tokek. Ada tokek tuh. Ya. Ini termasuk tukulane ini. Mm. Dulu cabang yang kecil, ini udah gede lagi. Dulu udah gede, Mas. Oh. 2 kali ini kalau nggak dipotong dulu. Bidara ini udah tinggi. Oh, bidara. Dulu mau dipotong semua, terus saya bilang jangan dipotong. Itu ada ular, Mas, ya. Oh. Itu di atas itu ada ular tuh, hati-hati. Oh iya. Nah kayak gitu, Mas. Oh, Di sini iya, ngerinya itu. kayak gitu tuh. Ini ular apa nggak tahu nih. Jenis ular apa? Hitam. Oh, apa itu sih? Kurang tahu juga itu. Kayak gitu. Termasuk ular berani juga ya. Unik. Berani, ya. Uniknya gini, itu kan pohon berduri. Mm-mm. Logikanya ular itu kok nggak takut duri gitu. Sekarang di logika. Betul sekali ya. Ini kan pohon bidara. Pohon bidara penuh itu kan, dengan duri. Iya, penuh dengan duri. Kok berani ular di situ? Bertengger di situ ya. Bertengger di situ. Bagaimana dia itu bisa naik gitu lah. Ya, logikanya mau naik aja udah kena durinya. Udah kena loh. duri ya. Heeh. Kok dia berani di situ, nangkring di situ lewat mana gitu. Padahal Dia harusnya dari kena kamera, Mas. kena duri. Kelihatan nggak dari kamera? Ini kalau di logika juga aneh juga ular ini. Nah, itu tuh. Kelihatan ya? Yang namanya ular itu takut dengan duri ya. Heeh. Iya, unik. Oh, iya. Nah, di situ itulah makanya dulu saya pindahkan ke sini. Memang sini daerah ular. Nah. Oh, ya. Oke, teman-teman, di sini ada teman-teman kita dari tim ya. Tentunya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dengan Gus Gender. Coba satu persatu ini ada Mas Eko mungkin yang mau bertanya. Oh iya, Monggo silakan aja. mau sedikit tanya Gus Ya, Gender. kenapa? Gimana, Mas? Cuma kemarin itu kan saya teman-teman kan apa namanya belajar meudumisasi sini, tapi lupa salam itu kok. Yang goib yang ada di sini tuh kayak nggak kurang terima atau gimana, itu ada marah. Apakah ada sosok yang harus kita disegani atau gimana gitu? Ya sebenarnya kalau kita cuma uluk salam aja ya. Apalagi ini kan tempat suci, Ya. dulu tempat untuk beribadah. Di sini memang ada sosok jin yang paling tua di sini yang udah ratusan tahun, mungkin hampir ribuan ya, mungkin hampir insya Allah. Itu namanya Mbah Abdul. Mbah Abdul. Ya, Mbah Abdul memang jaga di sini. Nah, selain Mbah Abdul juga banyak. Cuma yang dominan, yang lebih paling tua itu Mbah Abdul itu. Ya. Mbah Abdul. Dan dulu sebelum ini rusaknya gini, pernah lama saya saya tempatin, ada sekelompok dari perguruan ya kayak kebatinan kayak gitu ya. Ya. Mungkin disuruh gurunya itu disuruh wirid di sini, tapi nggak ada izin dengan saya, nggak ada izin. Kalau nggak salah berempat apa berlima gitu ya. Wirid di sini ceritanya itu semua yang di dalam pada wirid itu diliatin harimau Ya. di depan pintu ini. Nah, berlima itu kabur semua. Yang terakhir itu larinya nabrak tiang, makanya deyeng. Dulu tuh kayak gitu. Takutan gitu ya. Saking takutnya mungkin Ya. ya. Memang dulu ya awal saya wirid di sini itu yang secara pengalaman misteri ini ya, mistis ya. Pagernya ini sering banget itu digaruk-garuk suara harimau. Suara harimau, suara nenek-nenek ketawa, Iya. anak kecil nangis, suara orang-orang pada ngobrol dari sana tuh rame itu tiap malam. Kalau saya di sini dulu awalnya, awal saya kesini itu dulu kayak gitu. Dan pernah suatu ketika saya itu habis wirid saya dari jam 8 malam, pokoknya isya ya, habis isya saya wirid, terus saya tertidur. Nah, saya bangun melihat suasana sini itu udah kayak pagi, Iya. kayak 5:30 pagi. Saya lihat sawah yang jauh sana tuh udah kelihatan, pokoknya udah kayak pagi. Nah, saya tuh langsung bangun, ambil air wudhu, kan belum sholat subuh ya, saya kira udah pagi kan, saya sholat subuh.
Saya sholat subuh, setelah salam saya wirid, saya berdoa. Saya tuh mau keluar, mau kegiatan gitu. Kok keluar itu malam lagi, Gitu ya. gelap lagi. Nah, waktu itu saya kan penasaran ya, ini jam berapa? Tadi perasaan udah terang gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya lihat jam itu baru setengah satu malam. Setengah satu malam. Di fenomena yang janggal gitu ya Gus ya. Iya, fenomena ya unik itu ya, Unik, termasuk unik ya. Itu fenomena apa itu? Ya menurut saya itu suatu fenomena apa ya? Mungkin Saya dilihatkan malam seperti pagi kok ya. Turunnya Turunnya ilmu juga bisa dulu Iya. waktu itu ya, mungkin ada suatu keajaiban itu menurut saya itu ya, yang sangat aneh. Dan memang dulu saya suka kalau pulang dari Banten, saya menghabiskan waktu di sini untuk puasa, wirid. Selesai puasa saya berangkat ke Banten lagi, pulang Banten lagi, ke sini lagi, terus kayak gitu kegiatan saya. mungkin nanti bisa mungkin apa ya namanya, Direnovasi ya. renovasi Bisa kita renovasi lagi nanti fungsikan lagi. fungsikan lagi. untuk tempat yang lebih Iya. bagus. Biar lebih nyaman lagi. Ularnya masih? Oh, masih. Ular apa? Ya ini ada ular kok di situ kan. Oh. Itu yang Tuh. dikhawatirkan ya. Oh iya. Mungkin nanti bisa dipanggil atau gimana itu Gus? Apa namanya? Oh boleh. Macannya harimau gitu. Boleh. Untuk harimaunya boleh nanti dimediumisasi, dimasukkan ke mediator ya. Ya. Oh ya, ngomong tentang mediator kan. Ini mungkin dari Mas Aan ada yang mau ditanyakan juga mungkin. Monggo Mas. Gini Gus, yang kemarin pas waktu kita mediator itu awal kita apa ya? Kita pengen tahu apa ada sosok yang ada di sini gitu kan. Itu yang masuk Mbah Abdul. Terus belum sempat kita mau keluarkan itu ada gangguan kayak ada yang masuk dari sebelah kiri. Nah, terus kira-kira kok dia berani itu benar-benar gede atau tidak gitu loh. Kita kan juga masih apa ya, kurang mantap ya mau ngatain ini dari sini, ini dari sana gitu kan. Kita belum tahu apakah itu benar atau gimana sosoknya apa gitu. Itu bisa dijelaskan nggak Gus? Untuk sosok genderuwo sendiri pun ada di sini tuh ada. Ada itu memang yang suka menggoda juga, yang ganggu juga.